perkuliahan hari ini, yaitu pengembangan sumber daya manusia komunikasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, analisis pekerjaan, hingga perencanaan karyawan. Kemudian, mata kuliah ini juga berfokus untuk bagaimana sebuah analisis dilakukan pada kebutuhan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaannya, hingga melakukan sebuah evaluasi untuk program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Pada materi hari ini, kita akan mempelajari bagaimana proses perencanaan dan pengembangan karir pada organisasi dalam perusahaan. Oke, apa sih karir itu? Secara pengertian, karir merupakan posisi kinerja yang sedang dijabat oleh seseorang selama berjalannya siklus kehidupan pekerjaannya. Karir dan jenjang karir sendiri memiliki perbedaan, yang dimana karir hanya berfokus pada posisi pekerjaan, sedangkan jenjang karir berfokus pada bagaimana pekerjaan dapat membentuk sebuah karir seseorang. Kemudian, tujuan karir memiliki pengertian yaitu sebuah posisi yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang. Apabila tujuan serta jenjang karir digabungkan, maka muncullah perencanaan karir, yang dimana seorang karyawan akan menyeleksi tujuan serta jenjang karir untuk menuju sebuah tujuan. Lalu, apabila tujuan tersebut sudah mencapai rencana karir pribadinya, maka disebut sebagai pengembangan karir. Seseorang dinyatakan sudah mencapai tahap pengembangan karir ketika dirinya sudah memiliki peningkatan kerja secara individual demi mencapai karir yang diinginkan, atau dapat juga diartikan sebagai upaya karyawan dalam menyesuaikan tujuan dan kebutuhan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan, baik masa kini maupun juga di masa yang akan datang. Nah, pengembangan karir memiliki beberapa tujuan, yaitu persamaan karir untuk menyamaratakan karir karyawan itu sendiri, di mana seluruh karyawan memiliki kesempatan untuk melakukan promosi dan memajukan karirnya di sebuah perusahaan. Masalah pengawasan, lalu adanya umpan balik untuk prestasi kerjanya, di mana umpan tersebut harus terus dilakukan secara teratur sehingga karyawan akan memahami bagaimana perkembangan diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya kesadaran akan adanya kesempatan itu adalah dalam perusahaan pastinya seluruh karyawan ingin memiliki kesempatan dalam berkarir. Peluang berkarir tentunya memberikan tantangan baru bagi mereka untuk memberikan ruang agar dapat tumbuh secara pribadi maupun secara profesional. Minat karyawan kemudian lupakan sebuah fakta bahwa karyawan memiliki minat yang berbeda-beda untuk menunjang karirnya. Lalu kepuasan karir, dan yang terakhir adalah bagaimana keragaman karyawan yang dimulai dari usia dan kedudukannya dapat memenuhi kepuasan karirnya. Pengembangan karir dapat berjalan secara maksimal apabila diikuti oleh 3 hal ini, yaitu adanya komitmen sebuah manajemen dari perusahaan, lalu adanya sebuah partisipasi dari karyawan untuk memahami tujuan pengembangan karir di suatu perusahaan, dan perusahaan melakukan sosialisasi untuk karyawan, melakukan jenjang karir, serta persyaratan yang harus ditepati. Untuk mengembangkan karir seorang individu, maka individu tersebut akan mengalami 3 fase. Yang pertama, fase awal, yaitu fase yang berfokus pada pembentukan dalam bagaimana seorang individu akan memperoleh jaminan bahwa kebutuhan dirinya akan terpenuhi ketika awal tahun bekerja. Lalu kemudian fase lanjutan, di mana fase ini akan berfokus pada pertahanan seorang individu dalam mempertahankan pencapaian yang selama ini dilakukan oleh dirinya. Dan yang terakhir adalah fase pensiun, di mana fase ini menjadi langkah terakhir ketika seseorang sudah menyelesaikan karirnya dan beralih ke lain karir. Pada fase ini, individu masih memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya ke hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Dalam proses berkembang, tentunya seorang individu pernah merasa bahwa kinerja yang dimilikinya itu terbatas. Lantas, apa saja yang harus dilakukan oleh mereka agar karirnya tidak memiliki keterbatasan? Tentunya seorang individu harus memiliki poin-poin ini. Yang pertama, knowledge based technical specialty, kemudian cross-functional dan international experience, kemudian collaborative leadership, lalu self-management skill, dan yang terakhir adalah personal traits.
Nah, setelah mengetahui bagaimana perkembangannya sebuah karir di dalam bekerja, kalian harus tahu bahwa dalam pengembangan potensi suatu karyawan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu peluang-peluang yang ada di dalam diri suatu karyawan. Pengidentifikasiannya dapat dilakukan melalui ketiga tahap berikut ini. Yang pertama, kemampuan analisa. Kita harus mengukur terlebih dahulu bagaimana kemampuan dasar seorang karyawan di dalam pekerjaannya, seperti bagaimana dirinya bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan, cara dirinya memecahkan suatu masalah, bagaimana cara dirinya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah kemajuan pekerjaan. Setelah dianalisis, kita dapat mengukur bagaimana suatu keterampilan dan pengetahuan karyawan diuji dalam suatu pekerjaan. Tidak jarang karyawan yang memperoleh 1-2 pekerjaan dengan keterampilan serta pengetahuan yang lebih tinggi akan memiliki kemajuan pekerjaan yang lebih panjang, lebih jauh dibandingkan rekan-rekan satu profesinya. Aliran karir. Apabila karyawan sudah menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi perusahaan ke depannya, maka dapat kita arahkan sesuai dengan karirnya agar dirinya mampu mencapai sebuah kemaksimalan dalam mengembangkan karirnya. Nah, selanjutnya, pengembangan karir tentunya tidak serta-merta langsung terjadi. Namun, sebuah pengembangan dapat terjadi apabila didukung oleh hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kinerjanya, kemudian kualifikasinya, reputasinya, nepotisme, sponsor, ingredient, kemudian pengembangan diri, dan juga penampilan. Lantas apa saja tahapan dalam pengembangan karir itu sendiri? Pada halaman ini, perjalanan sebuah pengembangan karir dimulai dari bawah terlebih dahulu, yaitu di tahapan awal persiapan untuk pekerjaan, dari sejak manusia lahir hingga 25 tahun. Pada rentang usia tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang sedang mempersiapkan dirinya untuk bekerja, di mana terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti bersekolah dari SD hingga SMA, kemudian berkuliah, menyiapkan sebuah alternatif rencana ke depan, dan menilai suatu jabatan di suatu perusahaan. Lalu yang kedua, memasuki organisasi di usia 18-25 tahun. Pada rentang usia ini, seorang individu sedang aktifnya untuk mencari gambaran suatu role pekerjaan melalui hal-hal yang berada di dekat dirinya, seperti organisasi. Organisasi pun memiliki sifat yang bermacam-macam, sehingga nantinya individu tersebut akan menyaring organisasi hingga sesuai dengan minat yang dimiliki oleh dirinya. Lalu kemudian awal berkarir, dari usia 25-40 tahun, seseorang individu akan belajar bagaimana rasanya bekerja. Dirinya juga akan mempelajari bagaimana sistem, norma, dan juga aturan di dalam suatu perusahaan. Tidak hanya itu, dirinya akan mengalami pengangkatan suatu wewenang dan mungkin mengasah kemampuannya demi suatu tujuan. Nah, selanjutnya di karir menengah pada usia 40 sampai 50 tahun. Pada rentang usia ini, awal karir akan memasuki tahapan pendewasaan, di mana tahapan ini seseorang akan memodifikasi suatu golongan dengan menyesuaikan apa yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, karir terlambat di usia 55 tahun. Pada rentang usia 55 tahun ke atas, seorang individu akan mencapai titik maksimal produktivitasnya, yang mana akan dihadapi sebagai pengunduran diri atau sering disebut sebagai pensiun. Baik teman-teman semuanya, berikut adalah materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di materi berikutnya.